Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021. Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Ini mengisahkan, bacaan Injil kali ini mengisahkan betapa Elizabeth dan Zakaria bersukacita karena kelahiran Yohanes. Dan mereka sepakat memberi nama kepada bayi tersebut dengan nama Yohanes. Dan tentu saja awalnya itu membuat orang-orang di sekitar menjadi terkejut. Kenapa diberi nama Yohanes bukannya Zakaria? Tapi ya sederhana saja dalam pikiran saya, ini kan haknya orang tua. Orang tua memberi nama seperti apa kepada anaknya itu hak orang tua. Oke lah. Tapi yang menarik di sini mengenai Yohanes, bayi Yohanes yang baru saja dilahirkan itu tadi, dari dalam bacaan Injil ada kalimat yang bagi saya ini sangat menarik mengenai Yohanes Pembaptis. Dikatakan dalam ayat 66, semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Tangan Tuhan menyertai Yohanes. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Makin kuat rohnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan kalimat ini kita bisa dengan begitu sederhana merenungkan dalam diri Yohanes sejak dia masih bayi sampai akhirnya nanti dia mati dengan cara mengenaskan di penggal. Tangan Tuhan menyertai Yohanes. Tuhan mendampingi, menguatkan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes itu dikatakan kuat rohnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sederhana saja. Mari dalam hidup kita saat ini, kita serahkan diri kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan membimbing kita. Biarlah dalam kehidupan kita ini tangan Tuhan menyertai kita. Apalagi dalam situasi seperti ini, COVID merajalela. Varian D itu sudah begitu dengan mudahnya muncul di Indonesia ini. Tentu saja menjadi korban bukan hanya pasiennya, dokter, perawat, tenaga medis juga menjadi korban karena COVID. Maka pertama-tama mendengar, membaca kalimat tangan Tuhan menyertai dia, menyertai Yohanes, saya juga berdoa secara khusus semoga tangan Tuhan menyertai para dokter, para perawat, tenaga medis yang berjerih payah, bahkan menurut saya berani mengorbankan hidupnya itu, membantu mereka yang kena COVID, menderita pasien-pasien COVID itu. Dan mereka itu dengan penuh letih, capek, mau meluangkan, memberikan waktunya untuk merawat penderita COVID. Pertama-tama saya hanya mau mengatakan, biarlah tangan Tuhan menyertai Anda, para perawat, para dokter, para tenaga medis. Saya terus berdoa bagi Anda. Kita terus berdoa bagi Anda, supaya Anda juga mendapatkan kekuatan. Kuat rohnya. Dalam arti apa? Kuat untuk membantu, menolong. Mungkin kami ini tidak bisa, karena bukan bidang kami. Tapi kami percaya, para dokter, para perawat, tenaga medis mendapatkan kekuatan. Roh kekuatan itu hadir dalam perjuangan Anda, mendampingi, menyembuhkan orang yang kena COVID. Tangan Tuhan menyertai Anda. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari juga kita bersuka cita. Karena biar bagaimanapun juga, saya percaya itu tangan Tuhan itu menyertai kita. Memang ada kalanya ya,
Tuhan itu memegang tangan kita erat-erat, tapi ada kalanya juga tangan Tuhan itu agak pelan memegang kita, bahkan Tuhan pun terkadang melepas supaya kita bisa berjalan sendiri, dalam arti kita bisa kuat, kita bisa berjalan di jalan yang benar. Dan meskipun Tuhan itu melepas tangan kita supaya kita bisa berjalan sendiri, Tuhan itu tidak pernah memalingkan wajahnya, matanya kepada kita sekalian. Tuhan itu pasti menyertai kita. Dan Tuhan itu tahu apa langkah kehidupan kita. Yang penting adalah kita tetap percaya, dan saya percaya Tuhan itu menyertai kita, memegang kita, menolong kita, menguatkan kita. Bahkan sebelum kita jatuh pun Tuhan itu akan dengan segera memegang kita lagi. Bahkan seandainya kita pun jatuh, saya pun jatuh, Tuhan itu dengan tangannya yang penuh dengan kasih akan mengangkat kita berdiri supaya kita bisa bangkit dari segala dosa, dari segala kesalahan kita. Saya tidak khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu menyertai saya. Tuhan menyertai Anda. Benar itu. Sebab tangan Tuhan menyertai kita. Biarlah dalam hidup ini mata kita terbuka, hati kita ini terbuka. Kita bisa seperti ini bukan karena kekuatan, kehebatan saya, tapi karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Tanpa tangan Tuhan hidup kita menjadi kacau. Tanpa tangan Tuhan hidup kita nggak tahu arahnya kemana. Maka dari itu kita bersyukur. Kita serahkan hidup kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang membimbing, menguatkan, menyertai kita sekalian. Percayalah, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya, perlindungannya, kekuatannya kepada kita manusia. Dan biarlah kita juga bisa hidup terus-menerus di dalam roh-Nya, di dalam roh Tuhan sendiri. Dan kita bersuka cita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin.